Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di Batih masing-masing. Shalom, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Ibadah keluarga di Batih masing-masing pada malam hari ini dilayani oleh Pendeta Indro Sujarwo, SAG. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua. Sama-sama kita mengambil saat teduh. Ibadah Paduan Brayat di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Terlebih kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita nyatakan sukacita itu dengan bersama-sama. Kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 362 bait yang pertama dan kedua. Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah Mari kita berdoa bersama.
Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan curahkan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, masing-masing keluarga. Di dalam kami beraktivitas hari ini, di dalam kami berkarya hari ini. Sebagian dari karya itu sudah boleh kami rampungkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat, kekuatan, kemampuan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Kami lebih bersyukur karena Engkau izinkan malam ini untuk boleh membangun persekutuan bersama. Biarlah Engkau yang hadir memberkati setiap kami dimanapun kami boleh membangun persekutuan. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Terlebih puji-pujian yang kami nyatakan, firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, memampukan untuk setiap kami boleh mendengar, merenungkan, dan bahkan menghayati firman-Mu dengan baik. Ampuni ya Bapa akan segala dosa kekurangan kami. Biarlah sungguh kami layak untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebelum bersama-sama kita membaca firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 53, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kitab Mazmur, pasal 68 ayat 1 sampai dengan 7, yang begini firman Tuhan. Perarakan kemenangan Allah, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, masyurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan, melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak
tinggal di tanah yang gundul. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita memuji Tuhan kembali sebelum menghayati firman Tuhan dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama saja. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Saya berharap semuanya sehat dan baik. Malam ini bisa bergembira juga, bersukacita juga untuk membangun persekutuan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, judul renungan dalam kebaktian malam hari ini sederhana, tetap kuat di tengah kesukaran. Sekali lagi, tetap kuat di tengah kesukaran. Saya baca ayat natnya, ayat yang keempat, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami permasalahan yang berat, biasanya ini kebanyakan orang menjadi letih lesu. Kebanyakan orang menjadi sedih, menjadi loyo, kadang juga frustasi. Apalagi dirasakan pergumulannya berat sekali. Rasa-rasanya dunia ini mau runtuh. Rasa-rasanya sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dilakukan. Semua jalan buntu rasanya, semuanya gelap. Tetapi Alkitab menasihatkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia, tentu juga yang bertahan sampai akhir ketika mereka pergumulan berat tadi. Karena itu di tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati. Kita harus menguatkan semangat kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Untuk tetap fokus kepada Dia. Keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku. Dia, kekuatan kita itu tidak ada yang lain, hanya kepada Dia kita. Mazmur 22 ayat 19, Tuhan itu kekuatanku dan perisaiku. Ya, Dia juga menjadi perisai kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar juga dari Nabi Habakuk yang hidup pada zaman di mana bangsa Israel sedang mengalami penderitaan hebat karena ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya, kepercayaannya, apalagi bersukacita. Di awal saya katakan, di saat kita menghadapi situasi yang berat, pada umumnya kita susah sekali untuk bisa bersukacita. Rakyat sangat menderita pada saat itu karena ladang yang biasanya menjadi sumber penghasilan dan tumpuan penghidupan mereka
tidak lagi membuahkan hasil. Begitu juga ternak yang menjadi harta kekayaan telah terhalau dari kandang. Satu keadaan yang benar-benar tanpa harapan. Tanpa harapan yang pasti pada saat itu. Nah, mungkinkah bersukacita dan beria-ria di tengah-tengah penderitaan, sebagaimana yang pemazmur nyatakan dalam ayat yang keempat tadi, supaya kita juga bersukacita dan beria-ria. Tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan pasukan bersenjata, bukan karena kehebatan bala tentara, namun justru ketika bangsa Israel selesai mengelilingi, berputar mengelilingi kota itu, pada hari yang ketujuh dengan sorak-sorai runtuhlah. Dengan puji-pujian, maka puji-pujian bagi Tuhan menghasilkan kuasa yang dahsyat, menghasilkan kuasa yang luar biasa. Tembok permasalahan sebesar apapun yang kita hadapi dapat diruntuhkan ketika kita tetap bersorak-sorai bagi Dia, tetap berpengharapan, percaya kepada Dia. Mengapa? Ya, Dialah tempat yang dapat kita andalkan, tempat kita mengadu dan memohon. Oleh karena itu tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun yang kita alami, supaya kita bisa terus bertahan sampai pada akhirnya. Salomo menuliskan demikian dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, lalu tidak berdaya, lalu tidak punya semangat, maka kita harus mengingat firman Tuhan ini. Hati yang gembira itu bisa menjadi obat, membuat kita menjadi semangat dan ada kekuatan. Apalagi dibarengi dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, membuat kita tidak berdaya. Orang yang putus asa, maka dia akan tidak berdaya. Maka dia akan kalah dan jatuh ketika menghadapi tantangan, menghadapi tembok-tembok kehidupan yang berat, yang besar. Bila mengandalkan Tuhan, kekuatan sendiri kita pasti tidak akan mampu. Bila mengandalkan kekuatan sendiri kita pasti tidak akan mampu. Yakinlah kita tidak menghadapi penderitaan itu sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai dan menopang kita senantiasa, yang menolong kita, memampukan kita. Saya membaca dari Mazmur 18 ayat yang kedua dan ketiga. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikian kesaksian lewat pemazmur, bersama-sama kita diingatkan supaya kita tetap berpengharapan hanya kepada Dia. Terlebih Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersama-sama ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, bisa membuat kita tidak berdaya. Apalagi ketika kita sedang menghadapi situasi itu, menjadikan kita terasa berat sekali. Karena itu mari tetap kuat, walau menghadapi kesulitan. Kuat karena Dia. Kuat karena pengharapan kita hanya kepada Dia, dan Dia yang menguatkan kita. Sebesar apapun tantangan dan tembok itu bisa kita kalahkan sebagaimana tembok Yeriko, hanya karena dengan pujian dan pengharapan dan percayanya kepada Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita senantiasa. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 337, bait yang pertama dan yang kedua. Bersamaan kita memuji itu, kita menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa syafaat bersama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami boleh membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing pada malam hari ini. Terima kasih ketika Tuhan izinkan kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau materaikan dalam setiap hati kami, agar kami masing-masing dimampukan tidak hanya mendengar, merenungkan, tetapi juga melakukan, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar firman-Mu sungguh menjadi berkat bagi sesama kami, melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi, warga jemaat-Mu GKJ Wiyung, dan yang bersama-sama pada saat ini, pada malam ini, membangun ibadah bersama. Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa. Memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap mereka. Memberikan kecukupan di dalam karya aktivitas. Bahkan memampukan setiap anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah untuk menggapai cita-cita mereka. Demikian yang sedang mencari pekerjaan. Bapa memberkati. Kami menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa membangun ibadah bersama. Apapun yang menjadi halangan dan rintangannya, kiranya Bapa Engkau yang memberkati setiap mereka yang bepergian, yang karena tugasnya, Tuhan Engkau menyertai, memampukan mereka untuk boleh melewati semuanya dengan baik. Yang gelap hatinya Tuhan menerangi, yang sengaja menjauh Tuhan mengetuk hati mereka. Yang sedang menderita sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong setiap mereka di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Biarlah melalui perawatan dokter, perawat dan juga obat-obat yang dipakai menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Demikian keluarga yang mendampingi, yang merawat, Bapa memberkati. Biarlah dengan penuh cinta kasih yang dari Tuhan di dalam mereka merawat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja Tuhan di GKJ Wiyung di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda bangsa kami ini. Bapa memberkati kami semua untuk tetap boleh melakukan aktivitas kegiatan pelayanan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama malam ini, sucikan dan berkati sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati kami semua yang sudah mempersembahkan, berkati melalui karya pekerjaan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui karya-karya itu keluarga kami dicukupkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Bapa memberkati mereka semua di dalam menjalankan program-program. Biarlah sungguh semua berdampak positif bagi bangsa dan negara. Secara khusus dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Bapa memberkati setiap mereka, para dokter, perawat, sukarelawan yang turut ambil bagian di dalamnya. Tuhan tolong mereka Bapa, beri kekuatan setiap mereka untuk boleh melakukan tugasnya dengan baik. Karena kekuatan, kemampuan yang dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ketika kami hendak mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Bila Bapa tetap bersama, menyertai setiap apa yang akan kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan memuji dari Kidung Jemaat 400, bait yang pertama dan kedua. Mantapkan langkahku, ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam saudara-saudara menjalani kehidupan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.